Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tarmizi Gading SD MSIMM, kepada Bapak kami persilakan. Di akhir Desember 2021, tapi karena kondisi dan lain sebagainya, nah sehingga alhamdulillah baru bisa kita laksanakan pada hari ini. Dalam pelaksanaan ini tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus maupun eksekutif radisme wilayah yang telah bekerja untuk menyukseskan raker pada hari ini. Dan saya melihat di raker ini antusias teman-teman daerah yang luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini. Kita setelah sekian lama semua tidak bertemu dalam acara raker. Kalau saya juga telah terakhir di asrama haji dan Pak terakhir raker untuk di asrama haji. Dan baru sekarang ini lagi kita baru bertemu lagi Di perjalanan dari Jogja sana. Baik, sebelum lanjut saya akan membacakan pantun. Serabi merekam selera terbuka, duduk sarapan pagi serta minum kawa. Serabi Mekah sungguh indah, penduduknya pemberani, cantik dan gagah. Kalau pulang berwisata ke Sigli, boleh singgah di negeri Pidi. Kalau pulang inginkan senjata bukti, lapak kerja wilayah bukti lazisme Aceh tetap berdiri. Pak Aslam yang saya hormati, Pak Mili, selamatnya itu tidak digaji. Pak Mili, Pak Aslam tidak digaji oleh perusahaan. Saya sebagai ketua para pengurus langsung pimpinan pusat namanya tidak ini. Loh Bapak makan dari mana? Ah saya dosen gaji. Tapi akhir-akhir ini saya terpaksa digaji oleh langsung pusat juga karena harus merangkap sebagai direktur utama Lalismu. Jadi dinamikanya luar biasa masalahnya. Saya cerita pada namanya Amin, ternyata tidak ringan menjadi penerus dan dirut. Dan malam saya sudah dievaluasi, saya minta untuk segera diganti PLT yang lain sudah 3 bulan nih. Ternyata teman-teman secara aklamasi meminta untuk lanjut lagi 3 bulan yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Saya sudah minta untuk tidak ikut rapat supaya mereka lebih objektif menentukan keputusan. Jadi poinnya adalah Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah digaji atau amal usaha bisa berkembang pusat. Perserikatan ini berkembang pusat. Sementara teman saya katanya tadi sudah banyak ya. Nah, maka menarik untuk mengkaji lebih lanjut apa sih nilai-nilai, fondasi, ajaran dasar dan amanah yang berhasil beliau kaji dan dia sosialisasikan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, yang kemudian membuat Muhammadiyah itu bisa berdiri kokoh, berkembang pusat. Organisasi itu kalau kita merujuk pada Al-Quran surat As-Saff tadi ayat yang ke-4 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahu bunyanun marsus. Organisasi adalah bentuk kegiatan bersama, bentuk kerjasama yang paling ideal. Nah, karena organisasi itu, organisasi modern
itu ditetapkan bersama aturan mainnya, ya, dituliskan kalau orang yang bergabung itu jelas hak dan kewajibannya dan seterusnya. Jadi memang seperti bangunan yang rapi, mengacu kepada hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kalau kemudian ya sudu wa'adum wa'adam. Dalam mementingkan organisasi dan kepentingan ibadah, maka Muhammadiyah yang beliau rintis, yang beliau dirikan itu tidak diberi nama dahlanya, tidak darwisyah, tidak kelompok tertentu, kelompok elit. Ya, ada yang lain yang mengacu pada kelompok elit. Memang yang perjuangkan adalah kebangkitan kelompok elit. Tapi yang kita ini adalah memberi nama Muhammadiyah yang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak mudah, tidak ringan kecuali bagi orang yang betul-betul ikhlas. Padahal organisasi ini beliau rintis dan beliau besarkan. Bagian dari ketika itu adalah berpantun. Jadi ternyata pantun itu luar biasa ya. Meringkas apa yang disampaikan, lalu kemudian membuat suasana menjadi lebih cerah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kementerian Agama memberikan legalitas. Syarat-syarat untuk mendirikan lembaga amil zakat nasional itu yang pertama sekali ada struktur kepengurusan. Mungkin di slide nanti bisa dibaca lagi secara dalam. Kemudian mendapat rekomendasi dari Basnas. Jadi Bapak Doktor dan teman-teman sudah bernegosiasi, bersilaturahim dengan Basnas untuk membuka atau mencari solusi agar Basnas memberikan rekomendasi. Setelah Basnas memberikan rekomendasi, baru datang kepada Menteri Agama untuk mendapatkan izin operasionalnya. Dan alhamdulillah, maaf yang dari Dirut ada? Ustaz. Dirut kemarin berkomunikasi dengan kita, kami pernah ditanya legalitas lazismu di Dirut. Maaf kita bilang di saat ada pemahaman mungkin yang negatif tentang keberadaan lembaga amil zakat, seakan-akan lembaga amil zakat ini mendukung program teroris. Maka teman-teman di daerah yang pernah didatang oleh aparat hukum, silakan menunjukkan legalitas izin operasional lembaga amil zakat yang ada di pusat. Nah, untuk daerah, kalau skalanya provinsi itu mendapat rekomendasi dari Baitul Mal provinsi. Ada teman-teman, beberapa anak muda kemarin berkumpul membayarkan zakat bisa paling kurang mengangkat orang yang berhak menerima zakat ini ke tingkat yang kedua. Dia tidak lagi menerima zakat walaupun tidak sampai ke tingkat membayar zakat. Dia bisa bebaskan. Lalu perimbangan antara orang yang wajib membayar zakat dengan orang yang berhak menerima zakat dan orang yang bebas, kita belum dapat statistiknya secara baik. Tapi dari perkiraan orang yang berhak menerima zakat itu lebih banyak dari orang yang wajib membayar. Orang yang suka berdiskusi, bersifat kolektif kolegial. Kita tidak memilih satu orang untuk menjadi ketua persyarikatan di berbagai level, tapi memilih 13 orang. 13 orang terpilih yang mendapat amanah itu akan menunjuk salah satu dari mereka sebagai ketua. Jadi ketua sebenarnya nggak boleh pendapat pribadi dijadikan pendapat. Ada X sendiri dengan adanya kanun, Baitul Mal dan pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Ada teman-teman, maaf Bu, teman-teman lembaga amil zakat yang
lembaga ahli zakat nasional mungkin agak sedikit malu-malu, sungkan, atau apa kita bilang, nggak berani Susah berdiskusi, bersifat kolektif kolegial. Kita tidak memilih satu orang untuk menjadi ketua persyarikatan di berbagai level, tapi memilih 13 orang. 13 orang terpilih yang mendapat amanah itu akan menunjuk salah satu dari mereka sebagai ketua. Jadi ketua sebenarnya nggak boleh pendapat pribadi dijadikan pendapat organisasi. Bagusnya begini, kalau teman-teman punya masalah dengan program yang kita sharing ini, kalau bisa jangan dijawab. Karena apa? Kalau misalnya dijawab, nanti ada orang lain yang bertanya hal yang sama, saya menjawab 2 kali. Kita diskusinya di grup. Oh, kalau yang tidak terbaca itu kan, ini harus di add-on-nya ditambah, add-on terbilang. Ya. Oke, kita ambil terbilang dulu. Tolong upload dulu tuh. Upload dulu.